menggunakan adat istiadat Minangkabau. Jangan kau lawan aku, Bang. Jangan kau lawan aku, Bang. Aku tak terbiasa kalah berdebat. Yang ada-ada ujungnya nanti kau sakit hati, pulang-pulang nangis. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Serta juga tidak lupa keluarga di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini guys ya, kita akan melihat guys satu video dari seorang kakak kita asal Minang ya. Dia memberikan sebuah contoh ya, dia memberikan sebuah logika buat kita semua ya. Kalau menurut saya logika ini cerdas banget guys ya. Jadi kalau logikanya ini kalau kita lihat ya, sangat-sangat apa ya, bagus banget lah untuk membantah ya gembar-gembor dari profesornya Malaysia sana ya, yang selalu saja mengatakan semua suku di Indonesia ini adalah Melayu ya, alam Nusantara ini adalah alam Melayu ya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya logika kakak ini ya sangat-sangat keren. Jadi guys, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita tonton videonya. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan? Ya iyalah. Sebenarnya dia tu Melayu. Dari mana jalannya? Dia ada daripada Campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Sebab kenapa? Karena sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka. Tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Jadi daripada sini, kenapa Jawa itu tidak ditulis dalam peta di sini? Kerana Jawa itu telah dibuka oleh satu guru atau pengembara yang disebut dalam buku-buku catatan orientalis lah. Dia kata ada satu pengembara kumpulan daripada India yang diketuai oleh Haji Saka, yang mana mereka datang ke Pulau Jawa pada ketika itu. Pulau Jawa itu macam tempat jin bertendan lah, tak ada orang. Jadi sebab tu kita dapati di Pulau Jawa itu ya, pada sebelum itu, pada awalnya adalah beragama Hindu. Pada hemat saya soal pangkal atau pokoknya lah konsep Melayu. Memang dua orang ini ya memang dapat dikaitkan dengan etnik dan yang lain-lain ya. Itu ada kaitan dengan Profesor etnik. Malaides ya. Tetapi di peringkat lebih tinggi, Melayu itu sebenarnya bukan konsep etnik semata-mata, konsep ketamadunan. Satu konsep yang merentas ratusan etnik. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua benang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Pernah juga dikenal sebagai bangsa Jawi. Bangsa Jawi berpangkal pada Islam Arab Al-Jawah. Seolah yang datang ke Timur Tengah seolah itu semua orang Jawa. Kerana sebelum tamadun Melayu, tamadun Jawa itu yang terkenal. Lebih awal. Ya. Silap paham itu tidak apa-apa. Tapi yang penting silap paham. Yang dikatakan bangsa Jawi itu tidak meliputi hanya soal etnik Melayu, baik yang di tanah Melayu atau di Sumatera, tetapi siapa saja seperti kata Usman Awang, itu Jawa itu Melayu, Bugis Melayu, Banjar Melayu, semua Melayu. Jadi konsep Melayu jangan dikaitkan dengan etnik yang sempit. Yakin Bu Hamka pernah ngomong gitu, Minang itu Melayu. Saya memang nggak pernah ngomong kalau saya itu sehebat Bu Hamka, dan tidak akan mungkin sehebat beliau. Tapi yakin nggak, nanti saya perlihatkan hasil seminarnya tahun 75 lalu mengenai masalah Minangkabau dan Melayu. Kenapa rupanya ingin memelayukan Indonesia? Ada apa? Cari geng? Udah kehilangan teman atau gimana? Atau ingin terlihat berkuasa? Kalau memang peradaban Indonesia itu dimulai dari sana, otomatis kami hanya menggunakan satu bahasa kan? Bahasa sana, bahasa negara itu. Tapi faktanya mulai dari Sabang sampai Merauke kami punya bahasa lokal masing-masing, punya bahasa daerah masing-masing yang tidak kami pahami satu sama lain. Kami hanya disatukan oleh bahasa Indonesia. Ya, saya sebagai orang Minang tidak akan paham ketika orang Jawa ngomong, orang Aceh ngomong, orang Sunda ngomong, gak akan paham saya. Dan kami enjoy ajanya tinggal di Indonesia ini, menikmati kami dengan perbedaan-perbedaan itu. Tidak ada pemaksaan harus sama, harus Jawa semua, harus Sunda semua, enggak. Tidak ada pemaksaan, dan kami menikmati perbedaan itu karena kami yakini bahwa perbedaan itu sumber dari segala kreativitas. Ada banyak tontonan nantinya, banyak kuliner, banyak kreativitas dan budaya yang dihasilkan.
Seru loh. Bukankah prasasti tertua Melayu itu berada ditemukan di Kerajaan Sriwijaya? Itu Melayu tua itu. Yang Palembang sekarang, yang Indonesia sekarang, ekspansinya nggak main-main. Sampai ke Semenanjung Malaya berkuasa, sampai ke Thailand Selatan, Patani sana. Hampir seluruh Sumatera ini di bawah naungan Sriwijaya dulunya. Kecuali Sumatera Barat dan Aceh waktu itu. Tapi sebagian Sumatera Barat ujung-ujungnya mendapatkan juga. Ini adalah cuplikan hasil seminar Buya Hamka di tahun 75 di Riau, menyinggung masalah Melayu dan Minangkabau. Kita baca dari atas. Kampar kiri, Kampar kanan, Rokan, bahkan Kuantan sampai ke batas Paranap, semua sampai sekarang masih mengakui beradat pusaka secara Minangkabau, baik Perpati atau adat Temenggung. Nah, kalian baca yang tengah dan di bawah itu ya. Yang paling bawah itu berbunyi, karena itu maka menurut Dr. Abdullah Ahmad, nenek moyang tuan-tuan dari Kampar, daerah Rokan dan sekitar Sungai Siak, sekarang inilah guru-guru nenek moyang kami yang mengislamkan kami orang mudik atau orang pedalaman Minangkabau. Jadi orang Luha itu dulu disebutnya orang mudik atau orang pedalaman Minangkabau. Yang nampak kan itu hashtagnya Buya Hamka. Ada disebut Minang itu Melayu? Tak ada. Yang ada dia jelaskan bahwa di beberapa tempat di Riau sana moyangnya itu masih orang Minangkabau dan masih menggunakan adat istiadat Minangkabau. Jangan kau lawan aku bang. Jangan kau lawan aku bang. Aku tak terbiasa kalah berdebat. Yang ada-ada ujungnya nanti kau sakit hati, pulang-pulang nangis, ngadu sama mak. Guys, ada yang mau saya tunjukkan ke kalian. Mari kita cek. Ini huruf Jawa kuno. Sekilas mirip Thailand, tapi bukan ya. Secara pengejaan dan huruf-hurufnya pun berbeda. Ini huruf Suryani asal suku Gayo Aceh. Dan ini adalah huruf Palawi atau Palavi, berasal dari Melayu kuno di Palembang sana. Ditemukan di prasasti Palawi pada abad ke-7. Ini huruf alfabet Iban dari suku Dayak. Ini aksara kuno suku Sunda. Ini aksara kuno suku saya Minangkabau. Sekilas mirip katakana Jepang kan, tapi bukan. Dari pengucapan, penulisan itu beda, tapi bentukannya mirip dari jauh. Ini suku Batak punya, aksara Batak. Dan ini aksara Melayu sana, Melayu asing. Ini bukannya aksara Arab. Ya. Apa yang terlintas di benak kalian ketika kalian melihat aksara-aksara kuno di masa lalu ini? Sangat bervariasi. Kalau saya menilainya, menganggapnya nih, seolah-olah suku-suku di Indonesia ini punya leluhurnya masing-masing gitu. Dan teori yang mengatakan bahwa Indonesia ini berasal dari satu bangsa yang besar menguasai Nusantara itu seolah-olah patah gitu, karena ditemukannya aksara-aksara kuno ini. Karena kalau memang satu bangsa, otomatis satu bahasa, satu tulisan. Ya, tidak betul. mungkin dalam satu bangsa itu menggunakan tulisan dan bahasa berbeda-beda. Manalah mereka mengerti, ya kan? Nah, seolah-olah secara implisit pula menerangkan ke kita hari ini bahwa Indonesia ini dulunya mungkin pusat peradaban bangsa-bangsa lain gitu. Bervariasi bangsa-bangsa yang hidup di tanah ini dulunya. Dan itu memang terbukti dengan bangunan-bangunan kuno yang terdapat di Indonesia. Bukan sekedar omong-omong semata atau tulisan-tulisan semata. Dengan melihat yang seperti ini, timbul pertanyaan di benak saya, apakah sudah terjadi penyelewengan sejarah di masa lalu atau bagaimana? Gimana menurut kalian? Itu guys ya, sudah sama-sama kita lihat ya, tanggapan dari kakak kita ini ya, dan dia memberikan contoh-contoh tulisan-tulisannya aksara-aksara lama kita ya. Jadi kita secara logika kita ya, secara pikiran waras kita ya, bagaimana bisa kita disamakan ya kan, satu kaum ya, satu bangsa, sedangkan tulisan semua itu kita berbeda-beda. Ya kan, setiap kita di Indonesia ini ya, suku-suku yang ada di Indonesia ini memiliki aksaranya masing-masing. Ya. Jadi kalau kita logika lagi berpikir, kalau kita sama ya, satu bangsa, kalau kita satu rumpun katanya, kita nggak akan ada tulisan yang berbeda-beda seperti ini. Tidak akan ada bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Ya harusnya sama semua gitu. Kalau dibilang satu rumpun, kalau satu rumpun kan sama, nggak ada yang berbeda-beda. Namanya satu rumpun, rumpun bambu. Berarti semuanya kan harus bambu. Sedangkan kita macam-macam rumpun. Bahasa pun ya kan teman-teman pasti tahu, rumpun bahasa, bahasa Minang, rumpun bahasa Batak, rumpun bahasa Jawa, rumpun bahasa Sunda. Iya kan?
Jadi apa yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Malay di sana, profesornya Malay di sana itu sebenarnya memang karangan bebas, nggak masuk akal. Jadi apa yang diterangkan kakak ini ya mematahkan apa yang digembar-gemborkan mereka-mereka di sana itu. Kalau kita sama satu bangsa, tulisan kita pasti sama, bahasa kita semua pasti sama, nggak akan ada yang berbeda-beda. Ya kan? Jelas banget kan yang diterangkan kakak kita ini kan. Kita berbeda-beda, bahasa kita berbeda-beda. Tetapi kita bisa saling memahami karena apa? Karena satu bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia. Jadi makanya apa yang digembar-gemborkan Profesor Malaydes sana, orang-orang Malaydes itu hanya supaya terlihat seperti yang di kakak ini bilang tadi, apa? Supaya dia punya kawan, ya, supaya punya teman, supaya punya geng. Ya, karena mereka kecil kan gitu, guys. Jadi kalau kita dibawa-bawa biar mereka merasa sudah besar. Ya, itu tujuan mereka. Makanya sekali lagi guys, berhenti kita mengatakan serumpun dengan mereka. Itu merugikan kita. Nggak ada untungnya sama kita. Rugi yang ada. Buktinya apa? Semua diklaim. Bahasa kita pun dibilang nggak ada. Itu karena gembar-gembor serumpan-serumpun itu tadi. Gimana guys? Menurut kalian guys, kakak kita ini guys? Kasih komentar ya guys ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.